bukan di ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di bab 5 ya. Nah, bab 5 kalau lihat judulnya ini udon ga suki desu ne. Udon ga suki desu ya. Nah, itu judulnya. Judulnya ini kita langsung bisa lihat ya. Oh, si suki ini adalah kata sifat ya kan. Terus ada objeknya, berarti dia kata sifat yang punya objek gitu ya. Nah, ini berarti masuk di wilayah kata bendaga, kata sifat gitu ya. Nah, apa yang kita bisa dapat dari sini ya, yaitu donna tabemono ga suki desu ka? Kiraina tabemono ga arimasu ka? Ya. Jadi pada saat kita belajar bab 5 ini yang bisa kita dapat itu kita bisa mengutarakan apa makanan yang kita suka dan apa yang kita tidak suka gitu. Kiraina tabemono ga arimasu ka? Seperti itu ya. Hai. Sakana ga suki desu ka? So desu ne. Sakana suki desu ka? Ini casual style ya dari komunikasi, bentuk komunikasi seperti ini bisa saja ya. Oke, kemudian kita masuk di percakapan bagian pertamanya ini, Di. Yonin no suki na mono ni kasih tanda maru atau bulat, kirai na mono ni kasih tanda batsu. Oh, kakimashou. Ya, ayo mi bedekna kita menulis. Jika dia tidak suka, kasih batsu. Dan kalau dia suka, berarti kasih maru. Ite nai toki wa, kasih tanda seperti ini. Ya, pada waktu dia tidak mengatakan apa-apa, maka kalian kasih tanda seperti ini. Ya, hai. Saya akan masuk dulu di 1501. 501 bukan 15. 1、カムラさん、魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉も好きです。はい。聞こえますか？もう一度ね。聞いてください。1、カムラさん、魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉も好きです。 Nah, ini bertiga lucu sekali nih kurasa ya. Hai, ja. Kamu rasang, sakana ga suki desu ka? Niku ga suki desu ka? Apa Nabila ini kamu rasang? Yang mana dia suka? Sakana desu ne. Jadi sakana kita bisa kasih tanda dia maru. Ne? Niku ga suki desu ka? Suki desu ne. Dan bagi yang dia tidak katakan, berarti kita kasih tanda seperti ini, Dik. Hai. Next ya. Marisang. Ni. Mari-sanは魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉は好きじゃないです。Hai. Marisang yang mana dia suka? Apa Nabila? Sakana Sensei. Hai, sakana desu ne. Ada yang tidak dengar? Hai, Marisang, oke ya. Kalau Niku, dia suka apa enggak? Tidak Sensei. Oh, Iya, desu gampang. ne. Dia tidak suka ya. Kalau Yasai, ada dia bilang apa enggak? Adik Sensei. Tidak ada Sensei. Tidak ada desu ne. Hai, koyu taipu dan desu ga. Berarti ini modelnya dia cara anunya Dek. Hai. Next orang ketiga. Rui Susang. 3、ルイスさんは？魚は好きじゃないです。肉と野菜が好きです。 Hai. Yang mana dia suka? Niku Sensei. Yasai Sensei. Niku dan Yasai. Hai. Niku dengan Yasai yang dia suka ya. Hai. Sakana wa? Janai. Suki janai. Desu ne. Suki janai desu ne. Hai, kore desu ne. Suki janai desu ne. Suki ja arimasen.
juga oke. Kalian boleh gunakan itu ya. Next. 4、佐々木さんは私は魚が好きです。野菜も好きです。肉は肉は好きじゃないです。 Kalau Sasaki-san ini yang mana dia suka? Sakana dan yasai. Dore ga suki desu ka? Sakana ga suki desu ne. Sasaki-san wa sakana ga suki desu. Niku wa? Kikoemasu ka? Niku wa suki janai. はい、そうですね。肉は好きじゃないですね。野菜は Suki desu. はい、好きですね。はい、好きですね。Nah, begitu ya modelnya. Oke. Nah, aduh. Nah, kita lihat kalau untuk wilayah JFT Basic ini, nah ini kebetulan memang satu di pertanyaannya ya. Jadi kalau di ujian itu nanti scroll kok juga ke bawah, jadi ada memang satu listening yang berdiri sendiri, misalnya satu di pertanyaannya memang ya. Tapi kalau di sini ada warna hijau di bagian bawahnya itu masih ada hijau, berarti ada pertanyaan berikutnya itu. Jadi kalau di dalam JFT Basic atau di dalam ujian nanti itu scroll kok ke bawah. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang memang satu biji gitu, satu soal, tapi ada juga yang 2 soal gitu ya. Kemudian karena kita sendiri yang menyetel, tapi berdasarkan timing ya. Jadi Anda harus merubah dulu choose your language. Biasanya ada tertulis di sini. Misalnya ini contoh saja ya. Ini di sini choose your language ya. Di dalam ujian itu choose your language itu, nah ini ya. Nah, choose your language ini tinggal kau rubah dulu. Rubah ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kau rubah bahasa Indonesia, baru kau mulai memutar tape-nya. Ya kan? Karena kau dia sendiri yang mengatur. Oke. Usahakan meskipun 2 pertanyaan, usahakan mendengar tape-nya itu 1 kali saja. Karena kalau kau berulang-ulang mendengarkan, itu habis waktumu di situ. Oke? Habis waktumu di situ ya. Ini desu ka? Hai. Ja, saya clearkan saja sambil nanti kalau misalnya ada pertanyaan kamu boleh tanya ya. Hai. Nah, di tata bahasa ini ada yang SMS. Di tata bahasa yang seperti ini, oke. Ini bentuk gramatikal daripada JFT Basic ya. Jadi buku JFT Basic ini adalah buku yang sedikit berbeda dengan Minano Nihongo ya, karena JFT Basic itu lebih ke komunikatif atau conversation style. Sedangkan kalau yang kita biasa pakai Minano Nihongo itu berdasarkan gramatikal. Ya, jadi sebaiknya sih kita memang memadukan 2 unsur itu ya, supaya kalian kuat di gramatikal, kuat juga di communication style. Jadi communication style ini tidak bisa dicapak-capak juga, tidak bisa dipandang enteng. Jadi harus kok selalu dengar-dengar ki. Dengar-dengar ki secara online is okay juga ya. Oke, berikutnya saya akan masuk di sini. Kita jawab ini dulu. Sukina mono iu toki do itte imashita ka? Pada waktu kita mau mengutarakan apa yang kita suka, bagaimana cara mengatakan itu? Oke, ada yang bisa? Sakana titik-titik. Saya kasih contoh kok. Sakana suki desu ka?
Gitu ya. Begitu Micarata ketika mau menggunakan pola menanyakan kamu suka sakanakah gitu ya. Ini casual communication style ya. Secara gramatikal dia akan menjadi sakanaga suki desu ka? Seperti itu ya. Sakanaga suki desu ka? Gitu ya. Hilang-hilang enggaknya. Enggak apa-apa jika sensei tidak masalah. Tapi ingat kok, ketika ujian berbasis tata bahasa atau gramatikal, wajib hukumnya sempurna. Alias, ada semua kata-kata partikelnya, secara tepat, dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa lagi pakai sakana suki desu ka? Gitu ya. Itu secara conversation style. It's okay, Ji. Ya. Tetapi kalau ujiannya berupa tata bahasa atau bumpo, jangan kok coba-coba pakai begini, ya. Gitu. Hai. DB sekarang. Kalau menyatakan hai, otomatis kita cuma caplok ini doang kan ya. Suki desu ka? Korene. Dan hai itu pasti runtutannya adalah ke des. Seperti itu ya. Jadi di sini kita kasih masuk saja. Suki desu. Sakana suki desu ka? Hai, suki desu. Seperti itu. Desu ka? Suki janai. Suki janai o iu toki do itemashita ka? Pada saat, kan enggak semuanya itu barang ada yang kita suka semua toh. Enggak ada juga. Pasti ada yang kita enggak suka. Nah, pada saat kita tidak suka, seperti apa modelnya juga ya. Misalnya, watashi wa sakana titik-titik suki titik-titik. Ada yang bisa jawab di sini? Watashi wa sakana wa juga boleh di sini atau sakanaga sebenarnya sama ji menurutku. Suki janai desu. Suki janai desu. Suki janai desu ini kita bisa padankan dia kalau dia pakai des, maka kita boleh pakai janai des. Tapi kalau dia pakai arimasen tidak boleh, dia baku tabrak dengan des ya. Maka harus kok bilang suki ja arimasen. Seperti itu. Nikuto yasai ga suki desu. Bagaimana kalau kita mau mengutarakan dua hal yang kita suka? Ya pakai aja to. Jadi to itu dipakai ketika kata benda satu dan kata benda dua gitu loh. Ya. Bagaimana dengan watashi wa sakana titik-titik des? Yasai titik-titik des, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Oh, predikatnya di sini suki. Ini juga suki, ya. Kemungkinan besar di sini adalah apa? Ga, ya kan? Watashi wa sakana ga suki desu. Next. Yasai mo suki desu. Oke, jadi ga itu ketika ada mo, udah nggak dipakai lagi ga-nya ya. Ga-nya itu sudah diambeli. Itu ya. Hai. Sumimasen, Sensei. Hai. Kenapa bukan suki kunai? Hah? Suki kunai? Iya, Hai. karena bukan, saya kira kata sifat I itu, Sensei. Kata siapa? Suki. Suki. Kata sifat I itu begini. Benar-benar I. Benar-benar I ya. Jelas kah? Jadi kalau akhiran I ya memang akhiran I gitu. Nih. Itu yang disebut dengan kata sifat I. Kalau ini bukan kata sifat I, ini kata sifat na. Bisa dipaham? Sifat na. Hai Sensei. Oke, ya. Jadi itu disebut kata sifat I, memang I, bukan bunyinya ki juga kok bilang I ya, salah ya.
Oke. Next. Niku ga suki janai atau niku wa juga boleh Tonji. Niku wa suki janai desu ya. Macam-macam aliran ini. Jadi kalau ada yang bilang tuh kalau mo juga kan watashi. Misalnya asang wa Indojin, orang India ya. Indojin des. B samo Indojin ja arimasen atau janai des. Nah, bisa ya kayak gitu. Nah, si sang wa gitu ya. Jin, misalnya Amerika Jin des. Kayak gitu ya. Jadi pasangannya atau kayak gini aja. Mungkin tak tahu kelihatan kalau ini. Asang wa Indojin desu ka? Asang wa Indojin desu ka? Hai. Asang wa Indojin desu. Bi samo begitu ya. Bi samo Indojin desu ka? Gitu ya. Maka kita bilang di sini hai bisa mo Indojin des, nah, ya kan? Kalau dia negatif, maka akan berubah mo menjadi wa. Ada juga begitu pahamnya ya, mazhabnya begitu ya. Ya, bisa wa Indojin jaari masen, nah begitu. Oke, jadi itu yang ingin saya mau katakan ke kalian bahwa sama ji mazhabnya ini dengan yang pakai ga itu loh, ya. Gitu. Misalnya aku bilang Ari-san, sakana ga suki desu ka? Ya kan? Maka aku bilang hai sakana ga atau ya kalau aku bilang sakana ga suki desu, ya kan? Iye sakana wa suki janai desu, gitu ya. Atau suki ja arimasen. Suki ja arimasen. Itu ya. Jadi maksud saya ketika dia negatif, maka si wa ini berubah bentuk menjadi si ga ini berubah bentuk menjadi si wa gitu ya. Ini wa. Oke. Ini juga kalau dia positif dia akan bilang mo ya, tapi kalau dia negatif dia biasanya sih berubah menjadi wa. Begitu ada mazhab yang seperti itu. Oke. Nah, ini modelnya sama Ji ya. Jadi intinya ini adalah kata sifat yang mempunyai objek. Kata sifat yang mempunyai objek. Bagaimana kita mengutarakan apa yang kau suka dan apa yang kau tidak suka? Coba Bedeng kau bilang. Satu, apa yang kau suka dan apa yang kau tidak suka. Kita kalau misalnya menggunakan tidak suka kan ada dua teknik kan ya? Ada dua teknik. Apa itu? Nah, apa? Untuk menyatakan tidak suka itu apa? Satu, kata bendaga kirai desu. Ya kan? Itu tidak suka toh? Atau apa? Kata bendaga suki ja arimasen. Ya, begitu. Sama Ji, ya. Untuk menyatakan tidak suka itu ada kirai des atau suki ja arimasen atau suki janai des. Kamarku ini tidak gelap loh, artinya kan terang berarti. Begitu. Jadi sama aja pemahaman kita dengan bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Coba masing-masing, coba saya dengar.
Bagaimana caramu menyatakan saya suka ini, saya juga suka ini, tapi saya tidak suka ini. Misalnya seperti itu. Kalian sudah bisa menggunakan kalimat ini dengan baik. Misalnya saya desne, apa deh yang saya suka? Perasaan saya suka semua. Oh, misalnya kayak gini. Watashi wa horenso. Horenso. So atau zo deh. Horenzo. Bukan. Horenzo. Horenzo. Atau Horenzo. Oke. Atau kyuri mau saja. Watashi wa ketimun ya. Watashi wa kyuri ga suki desu. Ne? Kyabetsu. Kyabetsu mo suki desu. Nama sayur-sayuran ini. Kyabetsu itu apa namanya itu lagi? Kol ya. Kyuri itu ketimun. Demo watashi wa misalnya pimang ga atau pimang wa suki ja arimasen. Ada yang bisa bikin seperti ini? Terserah apa yang menjadi topikmu. Kalau saya ini topikku saya sayur-sayuran. Ini topikku saya sayur-sayuran. Siapa tahu ada yang bisa. Misalnya makanan kah kamu ya? Atau bahasa Jepang kah? Atau misalnya saya suka hiragana, saya juga suka katakana, tapi saya tidak suka kanji. Misalnya kayak begitu. Hai, adakah? Kalau ini saya topikku tentang yasai desu ne. Ada? Siapa yang mau bikin satu? Najib. Oh, banyak di hari ini. Berapa orang ini hari? Jadi ini sebenarnya sudah pernah Meki gunakan ya, yaitu di kata sifat yang punya objek. Ya. Ada yang suka buah-buahan? Buah-buahan apa? Udah mono? Bagaimana dengan banana? Kemudian papaya. Kemudian durian. Tanya, ada yang suka, ada yang tidak suka? Ya. Jadi misalnya gini, watashi wa banana ga suki desu. Watashi wa banana ga suki desu. Watashi wa papaya mo suki desu. Watashi wa papaya mo suki desu. Ya-nya ini bukan ya ya. Salah ini. Kemudian watashi wa dorian wa suki janai desu. Watashi wa dorian wa suki janai desu. Ya, jadi kau bisa mengutarakan apa yang kau suka dan apa yang kau tidak suka. Ya. Di bidang apa lagi? Sports. Bidang olahraga. Misalnya ya. Watashi wa sakka ga suki desu. Watashi wa badminton. Watashi wa badminton mo suki desu. Watashi wa suiei berenang. Suiei wa suki janai desu. Ya, suki janai desu. Oke. Jadi itulah bentuk bagaimana cara mengungkapkan hal yang kita suka dan kita tidak suka ya. Dalam hal apa? Oke. Jadi Anda bisa tentukan tematiknya. Apakah dia kuda mono, supotsu, supaya rapi gitu loh, ya.
Watashi wa hiragana ga suki desu. Watashi wa katakana ga suki desu. Demo kanji wa suki janai desu. Kanji wa kirai desu. Misalnya ya. Kaiwa wa kirai desu. Ada juga yang begitu. Saya tidak suka conversation, sensei. Jarang mau ngomong soalnya ya. Begitu. Nah, itu salah satu contoh kita bisa mengungkapkan apa yang kita suka, suki des, dan suki janai, atau bentuk kirai des. Ya. Jadi kirai itu juga sama dengan suki janai des. Hai, next. Bagaimana conversation-nya? Mite kudasai, Kalau di dalam JFT Basic atau ujiannya, yang bagian-bagian ini yang kok harus hati-hati. Nah, adik-adik, jadi saya sudah tanya kok, bagian-bagian ini disebut balon bicara. Ketika kita berbicara, pertama yang kita lihat itu, ini orangnya siapa? Sensei kah? Orang di atas kah? Atau temanku Ji? Ya kan? Terus yang kedua, nyambung apa enggak ini kalau saya bilang kayak gini? Ya. Sakana suki desu ka? Hai, suki desu. Niku wa? Gimana dengan niku? Niku mo suki desu. Iya, saya juga suka daging. Kalau kau bilang niku mo suki janai desu, aneh. Ya. Tidak nyambung. Oke. Jadi kalau melihat balon bicara adalah ini nyambung enggak? Antara orang A dengan orang B bicara itu nyambung enggak? Kemudian kan biasanya panjang banget tuh percakapannya. Yang kita harus lihat, misalnya saja misalnya gini, bagian ini aja yang kosong. Ya kan? Kita tidak perlu membaca sampai dari atas ke bawah. Habis waktumu. Yang perlu kau lakukan adalah ambil bagian yang terdekat daripada rumpang kosong ini. Misalnya gitu ya. Nah ini yang jadi rumpang kosong. Ya aku ambillah dari sini untuk mengetahui apa rentetan ceritanya. Karena kalau kau baca dari atas sampai ke bawah gitu, habis waktumu. Ingat ya, 60 menit saja kau lakukan itu. 15 menit untuk vocab, kanji, kemudian 15 menit itu ekspresi, ya, atau listening. Bumpo juga 15 menit, ya. Berapa menit? 45, ya, atau bumpo itu atau goi 10 menit. Supaya dokaimu itu atau readingmu itu biasanya orang lebih apa namanya itu lebih lama kalau membaca toh gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini yang jadi rumpang kosong atau yang harus kok jawab apa ini, berarti kok bisa ambil dari percakapan di wilayah ini. Nggak usah kau baca dari atas ke bawah sampai habis, ya. Itu berbahaya. Jadi pahami kok yang balon-balon berbicara ini ya. Sakana suki desu ka? Hai, suki desu. Oh, aman ini sensei. Niku wa? Gimana dengan niku? Kalau daging gimana? Apa Mindi? Memilih mau kok A, B, atau C. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk mengatakan tidak suka? Sakana suki desu ka? Sakana wa suki janai desu. Niku ga suki desu. Niku wa suki janai desu. Ya, seperti itu. Nah, ini sampai sini aja sih sebenarnya ya. Karena kalau berentet langsung di sini enggak nyambung jadinya, ya. Ya, jadi ketika menjawab positif, maka polanya adalah seperti ini. Dan ketika dia menjawab negatif, maka lebih banyak ke arah sini.
Nah, sebenarnya kita bisa deteksi langsung dari judul ya. Judulnya tadi itu udon ga suki desu. Tadi saya belum tahu berapa kok dapat. Nah, ada yang rendah sekali karena enggak belajar mito oleng. Oke, bagian kedua. Yang ngeri-ngeri juga itu adalah ketika yang keluar soalnya itu adalah tentang budaya Jepang. Ya. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri? Karena kadang-kadang kita enggak ngerti. Misalnya kayak gini. Wasabi wa chotto. Apa itu wasabi, sensei? Ya, bingung kan? Dipikirnya itu minuman, padahal ini makanan ya, jadi seperti sambelnya orang Jepang begitu ya, yang kalau dimakan langsung menciut sampai ke kepala gitu ya. Banyak orang tidak suka ini kalau kita orang asing gitu ya. Ya, kalau keluarnya seperti ini, maka ada beberapa kosakata dulu yang mungkin sebaiknya saya putar aja kali ya. Nihon no tabemono. A, 刺身、 B, 寿司、 C, 天ぷら、 D, 牛丼、 E, カレー、 F, ラーメン、 G, うどん、 H, そば、 I, 納豆、 J, 梅干し、 K, わさび。はい。これは日本料理ですね。Masakan Jepang, ya. Ada mungkin yang tidak terlalu mengerti ini apa namanya, ini apa namanya. Misalnya saja umeboshi ya. Umeboshi ini asinan ini ya, asinan. Jadi kalau orang dulu tuh masak nasi gitu kan, supaya dia tidak terlalu cepat basi gitu, dikasihlah ini umeboshi. Ini umeboshi asinan, asin banget ya, asin dan kecut gitu ya. Pakachi kalau orang kita bilang ya, bagus dibikin pakachi nih ya, umeboshi gitu ya. Natto, natto ini seperti itu kacang kedelai yang dikasih ragi gitu ya, melengket-lengket ya. Orang Jepang suka makan itu. Kemudian soba, soba itu kayak mie yang dikasih kering begitu kayak gini ya, baru dicelup-celup masuk sini. Kemudian ini udon dan ramen. Udon tuh versinya lebih gemuk begitu ya, dibanding ramen dan soba gitu ya. Nanti kalian di Jepang itu kalau ndak ada uang makan ini aja itu sudah enak sekali nih, luar biasa nih enaknya ya. Oke, ini adalah style makanan Jepang. Sekarang kita akan lihat dono tabemono ni tsuite hanashite imasu ka? Sebenarnya si orang ini ngomong tentang masakan apa gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat, suki desu ka, suki janai desu ka? Ya, kemudian kita akan mencentang apakah dia suka atau tidak suka. Oke, jadi ini kalau kita lihat ada dua kategori pertanyaan. Ya, makanya di dalam listening nanti itu, dalam soal listening ada kadang-kadang ada satu atau dua, jadi hati-hati karena scroll biasanya di bagian bawah sini kalau ada warna hijau berarti masih ada pertanyaan ya. Jadi jangan sampai kok rasa selesai semua ini padahal banyak sekali pertanyaan yang kok kasih lewat, pasti tidak lulus semua ya. Hai. Ya, jadi saya putarkan dulu 0511. 1、日本の食べ物、何が好きですか？私はうどんが好きです。そばは？そばも好きです。 Hai, kira-kira perempuan ini bilang apa? Masakan apa? Udon atau soba. Udon dengan soba, beda. Nah, apa yang dia ekspresikan? Suka apa enggak suka dia? Suka.
Suki Oke desu. ya. Suka dua-duanya ya. Ah, kayak gitu. Oke. Hai, next. Nah, tunggu dulu. Saya enggak terlalu lincah kalau anu. 2、日本の食べ物何が好き？天ぷらが好きです。へえ、牛丼もカレーも好きです。そう。 Oke, kalian bisa tahu apa yang Ana bilang itu masakan apa? Tempura. Hai, good. Udon Tempura tempura desu ne. Tempura tahu enggak apa itu? Gorengan. Hai. Tempura ya kayak bakwan begitu kalau kita tuh itu tempura menurut orang Jepang ya. Apalagi Kare. kare. Katakana desu ne, kare. Terus hai ini. Gyudon. Gyudon. Banyak di Marugame ya. Gyudon namanya. Yang apa itu di atas nasi ada daging sapi itu manis itu gyudon. Bagaimana ekspresi dari orang ini? Dia suka apa enggak suka? Kikoemasu ka? 2、日本の食べ物何が好き？天ぷらが好きです。へえ、牛丼もカレーも好きです。そう。はい、そうですね。はい。天ぷら好き、カレーも好き、牛丼も好きですね。この人は。ね。Ya, semuanya dia suka nih. Oke, seperti itu. Hai, next lagi. 3、日本の食べ物何が好きですか？私は納豆が好きです。そうですか。すごい。梅干しは？あ、梅干しはちょっと。Hai. Ayo. Apa dia bilang itu? Natto. Hai, natto desu ne. Natto suki desu ka? Suki janai desu ka? Suki desu. Hai, Suki suki desu ne. Hai. Apa lagi? Umeboshi. Oh desu ne, umeboshi. Kalau kau belum pernah lihat itu pasti enggak bisa kau jawab Ki. Ah, apa ini Nabila? Pasti begitu kau tahu. Umeboshi, suki atau suki janai? Nah, bagaimana itu Sensei? Tadi saya enggak dengar ada suki janai, ya. Nah, orang Jepang itu ketika dia menolak tidak vulgar dia bilang suki janai desu yo watashi, ya misalnya begitu. Tidak akan sevulgar itu. Dia akan bilang chotto. Tuh. Chotto ini mempunyai image negatif, ya. Negatif image. Jadi kalau Anda bilang umeboshi wa chotto, kira-kira dia suka atau tidak ini? Jadi ini sama dengan suki janai. Desu ne. Suki janai desu. Gitu Jadi ketika dia bilang tidak suka, itu dia tidak akan sevulgar itu ya, tapi akan bilang coto. Dia, kamu suka Andi nggak? Dia sang bilang coto. Gitu ya. Jadi coto itu jamu kok juga pas orang kalau dia bilang coto gitu ya. Itu tidak disuka itu. Tuh ya. Hai. Ja, terakhir 0514. 4、日本の食べ物何が好きですか？寿司が好きです。
わさびは大丈夫ですか？あ、わさびはちょっと。 Hai. Bagaimana? Sushi Apa ya ga? dia? Sushi desu. Sushi wa suki desu ne. Sushi. Oh, Hai. sushi desu. Terus wasabi? Wasabi, chotto. Oh, Cotto. desu ne. Koto itu berarti apa? Suki janai. Oke, suki janai. Kalau sushi? Suki desu. Oke, suki desu ne. Hai. Gitu ya? Aman ya? Jadi ketika ada kata-kata yang memang bernilai negatif gitu loh. Jadi kita bisa deteksi itu kalau kita terbiasa nanti mendengar ya. Jadi tidak perlu juga bilang wasabi ski janai des ya, karena orang Jepang biasanya agak tersinggung ki kalau terlalu terlalu jujur ki bilang misalnya ramen ski desu ka? Ramen ski janai desu gitu. Chotto ne, gitu ya. Lebih bagus kau bilang seperti itu. Oke. Sama juga ketika kau mengajak toh, sumimasen chotto. Nah, seperti itu. Masih ingat? Pada saat Anda mengajak, kalau kamu menerima ajakannya langsung saja ikimasho, tabemasho, so shimasho gitu kan. Tapi pada saat Anda menolak, ya nggak bisa bilang watashi wa ikitaku nai desu ya, nggak mau saya pergi sensei. Nah, seperti itu. Jadi bilangnya sumimasen chotto. Seperti itulah nada-nada negatif penolakan orang Jepang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Arimasen. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di kore desu ne. Tabemono, makanan. Tabemono, makanan. Biasanya sih kata kerja dari kata kerja ini di tabemas desu ne. Tabemas berubah menjadi tabemono. Begitu. Norimas naik kendaraan toh. Norimono kendaraan. Apalagi nomimas, Nomimono. nomimono. Begitu. Jadi kalau kau tambah mono, dari masnya kau buang itu menjadilah dia kata benda. Kemudian dia bilang nani, sugoi. si siapa itu? Si Amna suka bilang sugoi. Daijoubu desu ka? Biasa orang Jepang bisa pakai begitu. Misalnya wasabi toh. Wasabi daijoubu desu ka? Nah, ketika dia masuk ke wilayah wasabi daijoubu desu ka? Itu artinya tidak masalah jika dengan wasabi. Gitu. Hai daijoubu desu. Sumimasen. Seperti itu. Chotto. Ya. Nah, ada satu lagi kata-kata yang sebenarnya mirip dengan chotto. Sumimasen, nigate desu. Ya. Nigate. Ya. Nigate itu nggak terlalu pandai ki untuk makan itu gitu ya. Nigate ini bisa ketika kita misalnya jozu, nihongo ga jozu desu ne, seperti itu. Demo kanji ga nigate desu ya, kanji ga nigate desu. Bisa aja bahasa Jepang sensei tapi kanjiku enggak terlalu bagus ya. Kono nigate wa imeji ga negatif desu yo. Ya. Sumimasen nigate desu ya. Seperti itu. Jadi berarti enggak bisa kok makan yang itu kalau di wilayah tabemono ya. Hai, seperti itu. Sambil saya jelasin, kalau misalnya kalian mau bertanya silakan aja ya. Kemudian, bagaimana caranya ketika ada mie muncul ini, barusan saya jelasin tadi, ini sudah ada muncul. Sukina mono o shitsumon suru toki do itemashita ka? Bagaimana Bede ketika kita mau menanyakan apakah kamu suka ini, ya tambahi Kak saja. Ya. Ini. Nihon no tabemono nani suki desu ka? Ya, berarti di sini adalah tentang apa? Kalau di sini udon,
Udon itu artinya apa? Kata benda toh? Berarti di sini adalah nani. Ya. Nihon no tabemono nani ga suki desu ka? Gitu. Apa yang kau suka dalam hal masakan Jepang? Ya kan? Bisa dong sensei kalau saya kasih begini. Sebenarnya awalnya mungkin seperti ini. Nihon no tabemono dewa atau no nakade. No nakade wa nani ga suki desu ka? Bisa kau juga pakai nani ga ichiban. Ini carata untuk mengetahui apa yang paling dia suka gitu. Watashi wa udon ga suki desu atau watashi wa udon ga ichiban suki desu. Jadi ada dalam lingkupnya apa yang paling dia suka. Ini dalam lingkup ya. Oke. Seperti itu. Dalam lingkup sports no naka de wa nani ga ichiban jouzu desu ka? Nani ga ichiban nigate desu ka? Ya, itu kita bisa ganti-ganti. Intinya di sini adalah kata sifat yang mempunyai objek, ya. Kemudian bagaimana sih mengatakan ketika ada satu makanan yang kita tidak bisa, dislike gitu ya. Wasabi wa daijoubu desu ka? Karena kan di sini tidak mungkin kita bilang, Dik, kamu suka wasabi kah? Tidak ada orang suka wasabi sebenarnya. Jadi wasabi itu tidak perlu disukai menurutku saya ya. Tapi kita bisa ganti dengan wasabi wa daijoubu desu ka? Karai mono wa daijoubu desu ka? Tidak apa-apa jika masakan pedas gitu kan. Tidak apa-apa jika wasabi. Artinya itu bisa jika makan kayak gitu kan. Nah, wasabi wa chotto gitu ya. Kita bisa bilang di sini chotto atau sumimasen nigate nan desu ga ya, nigate ya. Jadi kamu bisa pakai nigate atau chotto. Nah, keduanya ini berimage negatif, negatif. Wasabi wa nigate desu, sumimasen, ya seperti itu. Jadi di Jepang itu full ekspresi ya. Apakah ekspresimu itu minta maaf, ekspresimu itu terima kasih, ekspresimu itu mau pulang duluan, semua serba ekspresi. Tidak bisa kita melek-melek saja matanya, senyum-senyum habis itu pulang, nggak bisa seperti itu ya. Kalau mau berterima atau disukai di lingkungan mereka gitu ya. Kan kalau kita tidak disukai juga serba salah ya. Mau kerja juga susah kan ya. Perasaan tidak enak toh. Perasaan tidak enak kan ya. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Karena yang masalah terberat menurutku dari adik-adik itu adalah masalah human to human. Bagaimana kita masuk di lingkungan orang Jepang, gitu ya. Kita mau masuk lingkungan orang Indonesia aja susah mungkin ya, apalagi kalau luar negeri. Tapi ada kok jurusnya. Pertama, ya kan? Kita harus verbal, harus komunikatif, harus ngomong. Apapun itu harus ngomong, memberikan salam, menyapa orang, bilang terima kasih, gitu ya. Bisa beradaptasi lah istilahnya begitu. Meskipun kita nggak suka. Jadi siap-siap aja punya dua kepribadian. Ya. Mungkin kayak saya yang introvert. Tapi saya akan memaksa bahwa, supaya orang tidak terlalu pusing dengan saya, maka saya akan membuka diri sedikit. Ya. Saya ishoni ikimashou. Ya, ishoni tabemashou. Ya. Ngomong-ngomonglah dengan teman-temanmu sedikit gitu ya. Jadi nggak diam-diam ya. Diam-diam itu berarti bahasamu nggak kepake dong. Ya. Gitu. Jadi itu juga tidak bagus ya.
Dipakailah meskipun sedikit-sedikit nanyain apa yang kamu suka. Nani ga suki desu ka? Udon ga suki desu misalnya. Kalau tentang masakan Western misalnya ya. Western itu apa? Kalau Western itu? Makanan utama sensei. Kalau Makanan barat. masakan Western itu apa kalau itu? Pernah bilang itu kalau misalnya Italia ryori, ya kan? Nani ga suki desu ka? Spaghetti ga suki desu, misalnya ya. Chuka ryori, masakan Cina. Chuka ryori nani ga ichiban suki desu ka? Dilatih-latih itu begitu. Ramen ga ichiban suki desu. Kayak gitu, ya. Ini mengenai perbandingan sebenarnya juga, ya. Apa yang kamu suka, ya. Baik. Ada pertanyaan kah dari sini? Sumimasen sensei. Ya, silakan. Itu tadi yang di soalnya sensei, ini yang apa artinya ini sensei? Kayak yang Gimana itu? suki namono wo shitsumon surutoki. Ada juga Ini. muncul tadi sensei. Ya, itu. Ya. Jadi sebenarnya sih dia enggak boleh bilang seperti ini ya, karena ini kan kalian nggak ngerti, itu kan? Tapi si Sumongshimasi itu bertanya, Toki itu waktu. Jadi sewaktu kamu mau bertanya apa yang orang lain itu suka, apa yang kau bilang, gitu ya? Nani ga suki desu ka? Udon ga suki desu. Kayak gitu. Nani ga kirai desu ka? Wasabi ga kirai desu. Misalnya ya. Nah, tuh kayak gitu. Ya. Nah, selain apa yang kau suka, berarti apa yang tidak terlalu kau suka. Misalnya, wasabi wa daijoubu desu ka? Chotto ne. Berarti tidak bisa itu. Orangnya nggak suka. Gitu. Wasabi wa nigate desu ne. Berarti tidak usah. Ya, suki janai itu. Kayak gitu. Itu mungkin jawaban saya. Ada lagi yang kalian agak kurang? Mungkin saya akan masukkan di channel-channel YouTube ini ya, sehingga kalau misalnya nanti kamu, karena kan kita diburu waktu kadang-kadang ya, enggak sempat-sempat nih ini. Nah, kalian bisa dengarkan di sini gitu ya, untuk apa, memaintain sekalian punya apa istilahnya istilah gitu ya. Karena kalau kita lakukan di kelas kadang-kadang kehabisan waktu, mana nih kanji, mana nih tata bahasa gitu ya. Tapi nanti saya usahakan itu kasih sinkron Ki ya dengan pakai yang ini. Hai. Nah, ada beberapa balon bicara yang berikutnya. Nihon no tabemono. Nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? Apa yang kau suka? Sushi ga suki desu. Jadi kalau orang bertanya tentang nani, ya jawab nih juga dengan kata benda. Sushi ga suki desu ka? Natto wa, sebenarnya natto wa ini ada panjangnya. Natto wa do desu ka? Bagaimana dengan si natto itu ya? Kamu suka nggak si natto? Natto mo suki desu. Natto wa chotto. Ya. Ada yang satu pasangan yang bisa bicara, memperagakan? Silakan. Siapa? Ya kalau didengar aja nanti kadang-kadang kamu lupa, ya kan? Tapi kalau kita rajin bicara, rajin mengutip-ngutip ini, sembarang nih kita bilang misalnya Nihon no tabemono sashimi ga suki desu ka? Nihon no tabemono nani ga suki desu ka? Sashimi ga suki desu, misalnya ya. Seperti itu. Tempura mo suki desu. Atau kamu nggak suka malah. Nah, sashimi wa chotto, kayak gitu. Ya. Nah, ini cara untuk mengatakan suka dan tidak suka. Ya. Ketika bilang tidak suka, tidak bisa vulgar juga, Dik. Jadi harus menggunakan kata chotto. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, kalau begitu saya akan perdengarkan 15, 16. Nih. 日本の食べ物、何が好きですか？寿司が好きです。納豆は？納豆も好きです。Oke, ya. Ini ketika dia suka di semuanya. Ya, ada kan yang pemakan semuanya saya 日本の食べ物、何が好きですか？寿司が好きです。納豆は？納豆はちょっと。 gitu ya. Nato wa choto ya, gitu. Oke. Ketika dia bilang choto berarti dia ski janai desu ne. Hai, mungkin ini juga keluar tadi. Kalau tadi it's about makanan. Ocha nomimasu ka? Ini si ocha ini ya ocha teh hijau itu ocha ya. Nomimono o susumerareta toki nani o nomu ka doka? Nani o nomu ka nado kotaeru koto ga dekimasu ya. Jadi ada beberapa minuman-minuman desne di Jepang itu dan seperti apa dia modelnya. Saya putarkan dulu. Kotoba. 飲み物。A、コーヒー、 Kohi. Sambil B. diucapkan ya. 紅茶、 Kocha, C、お茶、 ocha, D、水、 mizu, E、ジュース、 juice, F、コーラ、 cola, G、ビール、 biru, H、お酒。 kosake. Nah, inilah jenis-jenis nomimono pasti lebih banyak variasinya kan ya. Tapi ini secara umum aja. Nah, sekarang saya akan bagi dua. Minuman-minuman yang seperti ini itu disebut apa? Kemarin saya bilang Ki? Sofuto Dorinku. Good. Ada yang masih ingat. Jadi ini disebut dengan soft drink. Kohi. Kocha. Kocha ini yang teh coklat di ocha mizu. Mizu. Jadi di Jepang itu air putih itu mahal ya. Kita harus beli-beli begini, deh. Habis uang kita ya. Jadi kadang-kadang saya pakai air keran baru kumasak ya. Kalau enggak kita habis duitnya ya. Tas 100 yen deh sama satu hari kita air minum aja udah 500 yen ya. Berapa itu 500 yen? Hampir berapa tuh? Ya kali mau 120 ya. Jusu, kora. Jadi ini semua disebut dengan softo dorinku. Softo dorinku, soft drink. Ya, termasuk air minum kah sih soft drink iya. Ya, termasuk jus kah soft drink iya. Ya, itu yang agak berbeda di next. Untuk yang dua ini disebut dengan Pak osake desu ne. Osake. Ini yang dua ya. Jadi wine, biru, osake. Ini jenisnya semua adalah osake atau alkohol no nomimono desu ne. Jadi ini ada alkoholnya. Meskipun Kristen harusnya bisa, tetapi ketika besoknya itu adalah hari kerja, jam memang kau minum osake. Karena kapan tidak maksimal kau di hari kerjamu, dapat kau teguran pasti. Ya, 3 kali teguran pulang pasti. Ya, jadi jangan, sebaiknya dihindari. Nextnya, nomimono o susume rarete imasu. Iro-iro na bamen desu ne. Nomimasu ka? Ini kalau misalnya dia mau minum, dia boleh centang gitu, ya. Di sini ada shokuba di tempat kerja. Ya, kamu pasti bisa rasa dong ya kalau di tempat kerja itu kira-kira yang boleh diminum itu yang mana aja, ya. Kemudian ada kata izakaya. Izakaya ini adalah kayak pub-pub begitu ya, pub.
Japanese style pub gitu ya. Dan ini biasanya orang Jepang itu minum-minum sake atau apa gitu ya. Nah, saya putarkan dulu. Ada. 1、Salah ya, salah. セシルさん、お茶飲みますか？はい、お願いします。 Iya kah? Ulang dulu ya. はい、どうぞ。ありがとうございます。 Ulang dulu. 1、セシルさん、お茶飲みますか？はい、お願いします。 Hai. はい、どうぞ。ありがとうございます。 Minuman apa yang disebut itu? Ocha. Ocha desu ne. Ocha. Dia minum apa enggak? Dia minum Nomimasu. apa enggak? Hah? Nomimasu. Sawa desu ne, nomimasu ya. Tuh, Hai. ya. Jadi simple sekali sih sebenarnya kalau kau mau nawarkan orang lain. Ocha nomimasu ka? Kalau mungkin yang cantik atau gramatikalnya dia ocha o nomimasu ka? Kan dipakai o. Karena ini conversation style ya, mungkin banyak nanti akan kau dapati dalam listening gitu ya. Maka dia akan bilang ocha nomimasu ka? Secara gramatikal ocha o nomimasu ka? Oke. Di sini mau gitu. Onegai shimasu. Nah, kalau dia setuju, maka dia akan bilang onegai shimasu. Nah, begitu modelnya tuh. Iya, tolong ya. Gitu. Oke. Jadi bukan hai nomimasu. Ya, itu ya. Jadi ada tone juga stylenya begitu ya. Ya, dan ini yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya bilang ngeri-ngeri sedap karena kadang-kadang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia gitu loh. Ya, kalau kita mau minum teh, iya mau Kak, gitu. Ya kan? Mau pasti kau bilang toh, mau. Kalau di Jepang tidak, dia tidak akan bilang saya mau, tapi dia akan bilang iya tolong ya, kayak gitu. Jadi ini yang harus kita latih-latih sedikit. Ocha o nomimasu ka? Ocha o nomimasu ka? Hai, onegai shimasu. Jadi respon ketika dia setuju dikasih minum, ya artinya seperti itu, maka dia akan bilang onegai shimasu. Onegai shimasu. Nah, hai, berikutnya izakaya desu ne, izakaya. Di pub sekarang. 2、ラさん、お酒飲む？いえ、結構です。あ、そう。ありがとうございます。 Hai. Bagaimana? Apa dia bilang? Saya ulang. 2、ラさん、お酒飲む？いえ、結構です。あ、そう。ありがとうございます。 Hai. Dia minum apa enggak ya? Tidak. Tidak. Ya. Ya. Apa itu Menolak kalau dia juga, bilang Sensei. keko des? Menolak sensei. Iya, cukup mi bede. Nah, ya. Jadi ketika ada orang istilahnya menawarkan kalian makanan, kemudian kamu rasa saya agak kenyang ya, cukup kau bilang arigatou gozaimasu, kekko desu. Gitu ya. Kekko desu. Jadi kata kekko artinya itu enggak mau, mungkin cukup nih, ya. Ya, ini bisa kita menolak dengan cantik, dengan halus gitu ya.
Ya. Apa yang dia tolak ini? Apa yang Sake. Osake. Hai, osake desu ne. Hai. Oke, osake itu mirip Ki. Angka 4 di angka 4 bagaimana coba? Gini doang kan ya kalau 4 itu. 1, 1, 2. Ini kan ya. Nah, tapi kalau si osake ini, pertama dia ada begininya dulu. 1, 2, 3 kan ya. Kemudian dia masuk. Mirip ke angka 4, tapi ada airnya. Ini air. Ya. Kemudian, ya, osake. Nah, ada satunya sini. Sorry. Ada satunya gini. Ya, mirip ke angka 4 ya. Ya, jadi ini ada airnya. Jadi kenali aja dari sininya. Ya, osake. Hai, jadi osake-nya ini diminum apa tidak? Nomimasen. Nomimasen. Ya. Begitu, Di. Jadi kalau tadi itu onegai shimasu, berarti dia minum. Iie kekko desu atau sumimasen kekko desu. Nomimasen. Ya. Begitu. Bisa dipahami? Oke. Nggak tahu paham atau tidak nih? Kalian paham atau tidak sih? Oke, lanjut ya. Nanti kalian bisa dengar-dengar lagi. Next, shokuba. Koen deh. Shokuba. Shokuba juga kadang-kadang dibikinkan kayak party-party kecil gitu kan. 3、イリアスさん、何飲む？じゃあ、コーヒーお願いします。はい、コーヒありがとうございます。 Hai. Kalau dibikinkan Ki, jangan Ki lupa bilang terima kasih. Nanti dia bilang Ki ini orang tidak ada tata keramanan nih ya. Jadi nomor 1 apa dia nak minum? Kohi. Kohi desu ne. Dia minum apa enggak? Minum. Minum desu ne. Hai. Next-nya. 4、ルシアさん、何飲みますか？じゃあ、ビールお願いします。ビールね。どうぞ。あ、どうも。 Oke. Apa nak minum ini? Koen deh. Apa nak minum di koen, di taman? Biru desu ne. Apa itu biru? Bir. Ya. Kata biru sendiri itu ada 2 sebenarnya. Ada yang panjang, kalau yang ini dari kata bir. Ya. Kalau panjang dari kata bir. Ya, hati-hati Ki. Jadi kata biru dengan biru. Nah. Kalau di sini biru. Kira-kira dia minum apa enggak ya? Bingung? Sensei, saya bertanya Sensei. Tunggu dulu. Minum atau tidak? Minum. Ya, minum ya. Nah. Silakan. Sensei. Ada yang mau tanyakan? Enggak, Mas. Itu yang build. Kukira itu birudo. Karena ada teh. Ya. Bir. Tapi dia tidak panjang. Biru. Bir. Ini bangunan. Atau tatemono. Ya. Kalau ini baru bir. Biru. Yang satu biru. Yang satu biru. Biru. Panjang ya. Biru. Jadi kalau kau bilang biru, oh, nomimas, betul. Tapi kau bilang biru nomimas, salah. Ya. Karena kata biru sendiri itu ada 2. Ya, yang satu panjang, satu tidak. Yang mana diminum? Biru.
biru o nomimasu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Hai, tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Kalau bisa, tadi itu bab berapa? Bab berapa tadi itu? Belum tahu ya? Bab 5, Ji? Atau bab 56? Nggak tahu ya. Oke, sekarang saya akan putarkan nomu mono tazuneru toki ya. Ketika kita bertanya apa yang mau diminum gitu ya. Coba kita lihat dulu. お茶飲みますか？ Begitu. Ya, kita mau tanyakan orang, moki ka お minum 酒 ocha? 飲む 何飲みますか？ 何飲む Saya minta maaf ya, untuk wilayah ini itu belum sebenarnya ya, karena kita belum sampai masuk di kategori perubahan kata kerja. Tapi sebagai anak-anak yang belajar, anak-anak kecil yang belajar gitu ya, kita nyontek-nyontek aja ya. Jadi nanti baru saya apa istilahnya jelaskan gitu loh. Kenapa bisa nomimas jadi nomu sensei? Ya kan? Pasti yang lain ada yang bingung juga kan ya. Nah, yang penting Anda harus tahu bentuk mas-mas itu adalah bentuk yang sopan. Sedangkan yang bunyi UU begini itu biasanya bentuknya itu tidak terlalu sopan. Ya. Ocha nomimasu ka? Ocha nomimasu ka? Kalau di makanan berarti misalnya sushi. Sushi. Tabemasu ka? Gitu. Sushi. Tabemasu ka? Itu dia. Next lagi. Osake nomu. Osake nomu. Jadi, nani nomimasu ka? Nani nomimasu ka? Nani nomimasu ka? Nani o nomimasu ka? Nani o nomimasu ka? Kalian fokus dulu di sini sayang ya. Ocha o nomimasu ka? Nani o nomimasu ka? Jadi itu caranya ketika kita mau bilang Moki ka minum ocha atau Moki minum apa? Nani o nomimasu ka? Nani o tabemasu ka? Jadi seperti itu saja dulu, cukup nih. Oke. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Hai. Bagaimana ketika kita menolak desne, kita menolak apa yang orang lain tawarkan? Bisakah Sensei? Bisa Tonji? Ya. お茶飲みますか？はい、お願いします。いえ、結構です。 Seperti itu cara untuk menolak. Ya, iye-nya boleh panjang, bisa juga tidak, deh. Nah, jadi ocha nomimasu ka? Hai, onegai shimasu. Berarti orang ini mau, ya, mau minum dia, oke, ya, dia menerima tawaran itu. Kalau dia bilang ocha nomimasu ka? Iye kekko desu. Berarti dia menolak tawaran itu. Ya. Hai, berikutnya. 何飲みますか？ じゃあ、ビールお願いします。 はい。じゃあ、ビールお願いします。いいですか？イサンさん、何食べますか？何食べますか？
Yang lain bisa jawab apa? Nani tabemasu ka? Bilang ke apa? Sushi Sushi tabemasu. onegai shimasu. Nah, sushi onegai shimasu. Begitu. Oke. Kalau saya bilang, sashimi tabemasu ka? Sashimi tabemasu ka? Kalau mau Ki bilang apa? Kalau mau Ki bilang apa? Hai, onegai shimasu. Gitu. Kalau enggak suka Ki, bilang apa? Iye. Iye kekkou desu. Iya, iye kekko desu. Begitu ya. Jadi kalau kamu setuju dengan ajakan atau tawaran orang, bilang Ki, hai, hai, onegai shimasu. Hai, onegai shimasu. Seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya tentang apa yang kita mau minum, nani nomimasu ka? Nani nomimasu ka? Ini kan masih blank gitu, apa yang kita mau minum. Kita boleh menjawabnya dengan mengganti kata ini. Misalnya, ocha onegai shimasu. Saya minta tolong deh, ocha. Nani nomimasu ka? Kohi onegai shimasu. Nani nomimasu ka? Kora onegai shimasu. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah ada nih bendanya, ya gampang nih. Tinggal hai onegai shimasu gitu ya. Oke kami minum teh, ya tolong ya, kayak gitu. Kalau kamu Sumimasen, menolak, Sensei. bilang pakai keko. Ya silahkan dek. Kalau misal itu yang onegaishimasu diganti sama kudasai bisa, Sensei. Boleh banget. Karena tadi soalnya ada yang kudasai sama onegaishimasu. Boleh. Tapi jawab kudasai salah Ki, Sensei. Kenapa? Bilang Yang apa? yang onegaishimasu yang benar. Tergantung. Karena kudasai itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia mesti ada apanya? Bendanya. Oh iya, Bab siap. 2 saya sudah ajar itu ya. Hamba ga kudasai. Kalau sebenarnya dia yang aslinya itu hamba ga kudasai. Hamba ga onegai shimasu. Ada o-nya sebenarnya sih. Tapi kan kalau casual style, conversation style, kita bisa hilang-hilangin kan ya. Ocha kudasai, hambaga kudasai, hambaga onegai shimasu gitu. Ya. Iya, Aman bisa. ya. Jadi nggak bisa kita bilang ocha nomimasu ka? Hai kudasai. Nggak boleh sayang. Ya. Yang bisa itu hai onegai shimasu. Atau lebih casual lagi hai onegai ne. Hai onegai ne. Gitu. Tapi kalau di wilayah sini bisa dong. Nani nomimasu ka? Ja biru kudasai. Gitu. Ja biru kudasai. Ini boleh banget. Kenapa? Karena ada kata benda. Kalau di sini kan nggak ada. Langsung. Ya. Sedangkan kudasai itu dia butuh kata benda. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Sensei. Nah, kalau misalnya nanti ini bisa screenshot kayak begitu ya, baru lempar di grup begitu, nanti kita bahas. Nah, bagian ininya sih susah sih misalnya ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ini harus hati-hati. Kenapa, Sensei? Karena ini budaya. Ini ada soal budaya. Nggak ada tuh di Indonesia kayak gini. Mau minum teh kah? Ya tolong dia. Nggak ada. Terlalu baku. Gitu ya. Tapi di bahasa Jepang menuntut begini. Gitu. Nah itu makanya ketika ada soal yang berbau budaya, itu juga kita harus hati-hati. Karena apa? Gampang kepleset. Karena kita langsung membandingkan budaya Indonesia dengan budaya Jepang langsung. Padahal nggak bisa kayak gitu. Ini termasuk respon. Respon ya. Respon itu apa?
Respon itu kayak apa sih yang kamu harus bilang kalau ada yang tanyakan kok begini. Misalnya saya yang gampang. Osaki ni shitsurei apa responmu? Otsukare sama deshita. Omedetou gozaimasu. Apa responmu? Arigatou gozaimasu. Nihongo jouzu desu ne. Apa responmu? Iye, mada-mada desu. Belum pi sensei. Ocha nomimasu ka? Apa responmu? Hai, onegai shimasu. Chotto kekko desu. Ya. Gitu. Nani o nomimasu ka? Ja, kohi onegai shimasu. Kohi kudasai. Itulah yang disebut dengan respon. Ya. Respon itu A bicara, B tanggapi apa. Gitu. Itu yang disebut dengan respon. Oke. Hai. Ada pertanyaan sampai sini? Nai desu ka? Silakan sayang. Tidak ada? Iya, Sensei. Arimasen. Oke. Ja, saya akan masuk pada berikutnya. Ini balon bicara. Jadi balon bicara itu nanti banyak di wilayah ekspresi, dan ekspresi itu adalah salah satu soal yang bikin pusing gitu ya. Kenapa bikin pusing? Karena ceritanya panjang, Sensei. Jadi berbicara itu A, B, A, B, A, B, A, B. Panjang sekali. Jadi itu menipu. Saya bilang menipu kenapa? Karena orang kalau nggak tahu strateginya, dia pasti bacanya dari awal, dari atas sekali. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu karena waktu. Jadi kita itu membacanya di mana rumpang kosong itu terdekatnya gitu ya. Kalau rumpang kosongnya itu di atas sedikit, ya berarti di atasnya sedikit itu yang kau baca. Seperti itu. Kita nggak perlu membaca semuanya. Habis waktumu. Kayak gitu ya. Nah, ini rumpang kosongnya kayak gini. Ocha nomimasu ka? Kalau Nabi bilang di situ hai titik-titik. Kalau Nabi bilang di situ hai titik-titik, lihat mau pilihannya yang mana? Hai titik-titik onegai shimasu gitu ya. Kalau Nabi bilang iye titik-titik, ya kemungkinan iye kekko desu. Gitu ya. Nani o nomimasu ka? Kohi titik-titik. Kohi onegai shimasu. Gitu deh. Itulah salah satu bagian daripada ekspresi ini sayang ya, ekspresi. Hai, next ya. Asa gohan wa amari tabemasen ne. Amari wa itsumo masen desu ne. Hai. Apa yang kita bisa dapat dari pelajaran 4 ini? Can ask and answer question about what you eat for breakfast. Ya, jadi kita bisa menjawab bedekna pertanyaan dan bertanya apa yang dimakan pada waktu sarapan. Ya, oke. Seperti apa sih orang Jepang sarapannya? Kalau kita apa? Nasi goreng, nasi uduk. Terus orang Jepang punya sarapan. Kadang-kadang saya rasa ini saya tidak itu kenyang, Sensei. 朝ごはん A、ご飯、 B、パン、 C、卵、 D、ヨーグルト、 E、シリアル、 F、果物、 G、サラダ、 H、味噌汁、 I、
スープ、 J、牛乳、 K、トマトジュース、 L、 Banyak ya. オレンジジュース、 M、リンゴジュース。 Hai. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Nanti bisa dilihat sendiri. Gohang, gohang, pang, tamago, yogurto. Jadi orang Jepang itu suka sekali sarapan pakai yogurt ya. Kalau kita jarang kayaknya ya. Cereal, cereal, cereal. Kudamono, sarada. Miso siru, ne. Supu, supu. Gyunyu, gyunyu. Tomato juice, tomato juice. Orange juice, orange juice. Ringo juice, ringo juice. Ya, seperti itulah sarapannya orang Jepang. Kita akan masuk pada ini. Tabemas, taberu. Nomimas, nomu. Itu sama aja sayang ya. Satu. Oh, satu Ji. Oke, jangan lihat dulu skrip Dedek. Nah. Oke. Pagi, sarapan paginya itu apa? Terus apa juga minum? Dek, jadi ini apa yang namakan dan apa yang diminum. Kalian bisa pilih dari yang ini. Ya, dari yang ini. Kita pertama dengarkan dulu Stacy namanya, Dek. Stacy Sang. 朝ごはん、いつも何食べますか？ステイシーさんは？私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ。アミラさんは？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。マークさんは？私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。松田さんは？私も食べないです。水を飲みます。Ya, banyak istilah yang menurutku kalian belum diajar. Harusnya Mio Sensei itu enggak sampai di sini ya, karena kita belum nyampe di wilayah ini ya. Oke, tapi enggak apa-apa, kosakatanya saja kita ambil ya. Hai, Stacy Sang. Kalian dengar tadi apa nak bilang? Saya putar satu kali lagi nah. 朝ごはん、いつも何食べますか？ステイシーさんは？私はシリアルを食べます。果物も食べます。へえ。アミラさんは？ Hai, Stacy ini apa nak makan dan apa nak minum? Yang namakan Kudamono Sensei. Apalagi? Sereal. Cereal. Cereal to kudamono tabemasu ne. Nomimono wa? Dia nggak bilang ya. Kosong ya. Hai. Ya, next-nya Amira-san. 私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。 Hai, apa nak makan? Tamago. Lagi. Pan, tamago, yogurto. Yogurto. Yogurto desu ne. Hai, yogurto. Jadi ada 3 yang biasa nak makan itu. Panto, tamago, sorekara yogur mo tabemasu ne. Hai. Nomimono wa? Tidak nak bilang. Dek, hai, kalau tidak ada bilang ya kasih lewatnya saja. マークさんは？私は朝ごはんはあまり食べません。牛乳を飲みます。Hai, bagaimana itu? Amari tabemasen. Oh, amari tabemasen. Nani o nomimasu ka? Gyunyu. Iya, gyunyu ya. Tapi kalau kalian itu kerja apalagi pertanian, ya memang tidak makan, Dik. Kemudian usahakan selalu itu kalian apa Dik istilahnya membawa obento,
membawa bento. Jangan kau bilang di sana ada di Grab sensei atau di sana itu pergi saja makan di warung. Orang-orang di sana itu tidak punya kebiasaan begitu ya, Dek ya. Jadi mereka membawa makanan sendiri gitu ya. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Berarti di rumah itu sebaiknya Anda sudah mempersiapkan obento yang mau dibawa setiap hari. Ya, misalnya ayam ungkep, ini kan? Ayam ungkep bikin mewah moko, ya kan? Persediaan telur bikin mewah moko, gitu ya. Bagusnya di Jepang itu kayak sayur-sayur salad itu kayak retas gitu ya. Banyak sekali Ji. Jadi istilahnya kalian bisa siapkan itu secara cepat begitu ya. Nah, kalau misalnya ayam, ya berarti bikin mewah moko beberapa ya. Jadi ketika kau mau tinggal ambil saja bungkus satu-satu kasih masuk di microwave jadi mie atau kau mau goreng jadi mie seperti itu. Jadi enggak harus lagi setting pergi lagi ke pasar apalagi. Waduh itu ribet kan ya gitu. Hai Matsuda-san. 松田さんは私も食べないです。水を飲みます。Tabenai nih, tabenai. Kalau ada pola-pola naik, kok dengar begitu itu berarti masen, ya sama aja saya dengan masen ya. Jadi Matsuda-san ini tabenai nih, nani mau tabenai berarti dia enggak makan apapun, ya. Dia minum apa? Mizu. Ya, dia minum air putih. Jadi kaget kini orang Jepang, walah ya. Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca di sini skripnya ya. Sambil dijiplak-jiplak nih, di shadowing gitu. Hai, next-nya. Apa yang kita bisa dapat dari kompetensi 5 ini ya? Sepertinya, saya nggak tahu, besok masih ada ujian kah? Ada mas kah? Hah? Tidak tahu, Sensei. Kayaknya masih, Di, kalau menurutku itu. Karena berapa kali kok ujian itu kah? 1, 2, baru 2 kali, Di? 4, Sensei. Hah? 4 kali, Mi? Iya. 2 kali dalam 1 hari, Sensei. Mabok kok Di itu. Oke ya. Kalau misalnya saya akan masuk mungkin di bab 7 karena ya. Di bab 7 mungkin nanti malam terus saya posting aja di YouTube. Jadi anytime kok mau nonton misalnya kok nontonnya pagi gitu kan, sebelum ujian gitu kok belajar dulu atau subuh ya bisa juga. Karena kan kalau saya ajak kok lagi bertemu nanti malam pasti bingung. Ini sensei ini terlalu rajin atau kenapa ya? Oke ya. Taberu mono, nomu mono yutoki, donna joshi o tsukatte imashita ka ya. Jadi ini joshi adalah menggunakan partikel sayang ya. Partikel apa sih yang dipakai untuk kata tabemas gitu ya. Pernah saya bilang tuh kalau kita berbicara kata kerja berarti kita berbicara partikel dong ya. Oke. Kebetulan di sini sereal ya. Sereal itu berarti kata benda ya. Berarti yang cocok di sini adalah apa? O. Ya kan? Tabemas itu pasti pasangannya O. Bagaimana dengan nomimas? Apa pasangannya? Oh juga, Sensei. O juga, karena dia minum. Toh? Betul. Ya. Nah, bagaimana ini? Watashi wa asa gohan wa. Sebenarnya di sini asa gohan o juga nggak masalah sayang ya. Ini. Terlalu banyak nih cincong-cincongnya ini. Sebenarnya biasa sih. Amari pakai apa kalau amari? Tabimasen. Ya, berarti di sini harus pakainya maseng ya. Kalau watashi mo? Tabimasen, Sensei. Tabemasen. Oh. Watashi mo tabemas. Asa gohan wa amari tabemasen watashi mo. Di sini agak pusing ya. Coba kita dengar ini saja ya. Kok dia mau, kalau mau kayak enggak nyambung dengan yang di awal ini ya.
朝ごはん、いつも何食べますか？ Selalu makan apa, Bebe? 私はシリアルを食べます。牛乳を飲みます。 Minum susu. 私は朝ごはんはあまり食べません。私も食べないです。 Watashi bo tabenai desu. Jangan mi dulu ini, Dik. Karena tabenai itu sama Ji dengan tabemasen ya. Oke. Jadi dia mengikut runutnya dia ke sini ya. Gitu ya. Saya tidak terlalu makan pagi, Bede. Nah, saya juga enggak makan, dia bilang begitu. Ya. Deska. Hai, terakhir. Ya, bagaimana kita menyatakan hindo atau frekuensi? Frekuensi. Oke, saya putarkan saja di sini. 朝ごはん、いつも何食べますか？私はパンと卵とヨーグルトをよく食べます。朝ごはんはあまり食べません。Yoku itu artinya sering. Dia pasangannya yoku plus kata kerja ya. Nah, kalau amari itu artinya tidak terlalu atau jarang. Tidak sering ya. Tidak selalu. Ya, jadi ini yang disebut dengan frekuensi. Itsumo berarti ada rutinitas di dalamnya di situ. Berarti dia kebanyakan si present ya. Selalu bedanya. Selalu makan apa, selalu minum apa ya. Itsumo nani o tabemasu ka? Watashi wa pan to tamago to yogur o yoku desu ne. Yoku tabemasu ne. Yoku di sini ya berpasangan ki dengan kata kerja. Yoku nemasu. Watashi wa goji ni yoku okimasu. Ya, sering. Sering dia lakukan ya. Kalau ini selalu dia lakukan. Apa bedanya Sensei sering dengan selalu? Rutinitasnya selalu dengan sering berarti banyak dong ya. Intensitasnya banyak kan. Nah, sekarang kalau amari itu selalu artinya tidak terlalu atau jarang. Nah, pasangannya dia selalu wilayahnya yang negatif ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, jago-jago berarti ya. Hai. Ini sama Ji dengan yang tadi itu. Hai, kore desu ne. Ini contoh aja. Kyou no asa gohan. Kalau ada nanti yang mau kasih tahu saya hari ini dia makan apa, bang gohangnya. Kyou no bang gohang. Gohang, miso siru. Yasai sarada, sakana, tamago, natto, itadakimasu. Bagus juga tuh ya. Jadi bang gohangnya, asa gohangnya silahkan ya. Orang Jepang ini miso siru ini ada tahu dia yang halal ini nanti ya. Kalau di Jepang ini kau taruh ke air panas aja itu jadi sup mie ya. Kadang ada kan orang susah makan kalau tidak ada sup-supnya tuh. Kayak orang Korea tuh makan nasi terus minum lagi supnya kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini Ji modelnya orang Jepang makan. Nah, kalian kalau ini malam mau info ke saya, Kyou no bang gohang seperti apa ya. Nah, itu saja mungkin di bab 5. Kalau masih mau lanjut ayo aja sih. Kalau sudah mau selesai ya berarti. Nah, ini skriptonya ya. Jadi sambil denger gitu bisa baca gitu ya. Bisa menganalisa, oh seperti ini model-model percakapannya di ini saja kok baca aman nih ya.
Tapi sebaiknya sih pakai audio ya, biar agak enak gitu. Nah, kemudian kanji. Kok bisa baca kanji? Di maintenance ki kanjinya sayang ya. Jangan sampai lupa. Aduh, takutku ini libur. Nah, libur betulan nih semuanya. Ya. Baik. Nah, nanti kita masuk. Tadi itu kalian sudah masuk di mana? Ini tentang gambar-gambar ini ya. Katsudon. Tapi ini pork ya. Oyakodonburi. Ini oyakodonburi. Oyakodonburi. Ini unagi ya. Unagi itu kayak belut laut ya. Ini makanan mahal di Jepang ini ya. Itu gizinya bagus sekali bedeknya. Umeboshi. Ini apa ini? Shiokara ya. Saya enggak tahu suka yang aneh-aneh begini ya. Ini breakfastnya orang Jepang, tapi ini terlalu mewah menurutku ya. Kalau breakfast mah, apakah orang Jepang itu tidak apa-apa sih kalau ini ya, tergantung ya. Kalau misalnya lagi musim flu burung, mending kurangi yang begini. Ini kan makan telur mentah gitu ya. Jadi sebaiknya sih sampai mateng aja kalian makannya ya. Gitu. Baik. Ini tentang yang kudasai tadi ini ya. Jadi kudasai itu sama dengan onegai shimasu ya, ketika kita mau melakukan minta tolong gitu ya. Apa yang kau suruhkan itu orang? Misalnya Empitsu kudasai. Kau minta tolong dong ambilin air. Mizu kudasai. Gitu. Kohi kudasai. Jadi ini pola untuk memerintah sebenarnya ya. Order. Soto de sokujo suru toki dona mise ni ikimasu ka ya. Jadi ini kalau kita pergi-pergi bedanya ke luar makan gitu. Mungkin mau makan apa gitu ya. Bisa mungkin juga mau memesan. Oren ya. Di sini ada hamburger. Donna mono arimasu ka? Jadi ini L size gitu ya. Apa ini? Bisa kau baca ini? Double burger. Double burger, double burger. Teriyaki burger, hamburger, chicken burger. Ini chicken burger mungkin yang yang ayam. Cheese burger, fish burger. Yang tidak makan pemakan apa namanya? Ikan. Kemudian yang desato. Fried potato. Ada yang small, medium, dan large. Desato, ice cream, apple pie. Dorinku, ada hot coffee. Apa itu hot? Hot, yang panas di atsui coffee. Ada juga ice coffee. Berarti sumetai coffee. Ada oroncha, Coca-Cola, orange juice, Ringo juice. Nah ini anunya. Sensei kok enggak rasa aneh gini. Mana mie nasinya ini Sensei? Ya orang Jepang tidak ada makan nasi sama ayam ya. Orang Indonesia gitu nasi sama ayam. Jadi tidak ada desio ya. Jadi setengah mati ke anak-anaknya karena tidak ada nasinya. Jadi kok carama adalah bawa nasi sendiri. Seperti itu ya. Hamburger, double, cheese, teriyaki, chicken, fish, fried potato, desato, ice cream, apple pie, ada semua di sini nah. Dorinku, hot coffee, ice coffee, uroncha, tamping. Yang tamping itu adalah single item. Single kayak apa? Misalnya mau beli hamburgernya aja, gitu ya. Nggak pakai set, misalnya dengan minuman Sensei. Nggak pakai, ya misalnya kayak gitu. Itu disebut tamping. Kemudian seto. Kalau seto itu berarti udah ada dessertnya, udah ada minumnya, gitu ya. Esu, emo, eru. Begitu orang Jepang menyebut small, medium, large, ya. Hai. Saya kasih contoh aja satu mungkin ini, Dik.
Apa nah minta ini kira-kira ya? Dia ini ada di Hambaga Teng. Hambaga Teng no menu. Ini adalah menu dari warung hamburger atau kios hamburger. Kira-kira orang pertama ini apa nah minta, Dik? Coba kita dengar dulu sebelum kita akhiri ya. 1、いらっしゃいませ。お伺いします。ホットコーヒーお願いします。ホットコーヒーですね。サイズは S サイズお願いします。こちらでお召し上がりですか？はい。 Hai. Mungkin ada istilah yang kamu belum tahu ya. Kochira de omise agari desu ka adalah ungkapan yang sering si pelayan katakan. Mau kita makan di sini, Pak? Kayak gitu ya. Ini bisa disebut-sebut saja. Kochira de omise agari desu ka? Kochira de, atau kamu ganti kochira jadi koko. Koko de tabemasu ka? Juga boleh sayang ya. Koko de tabemasu ka? Koko de omeshi agari desu ka? Seperti tadi. Kemudian dia bilang apa? Tadi itu apa dia bilang? Ya, dengar nak? 1、いらっしゃいませ。お伺いします。 Saya akan bertanya. ホットコーヒーお願いします。ホットコーヒーですね。 Hai, dia pesan apa? Hotdog coffee. Hot coffee. Jadi biar kau bilang I want hot coffee. Ya. Orang Jepang mungkin tidak mengerti ya. Nah, bilang dia hot coffee. Ya. サイズは S サイズお願いします。 Apa yang bilang itu? Size apa yang minta? S desu ne. Hai. S size. Nih. S size. Size dari kata size desu ne. Hot coffee, hot coffee. S size onegai shimasu. Ne? Bisa? Terus apa yang bilang? こちらでお召し上がりですか？ Di sini kita makan. はい。 Hai. Tuh. Pasti selalu pertanyaannya begitu kan, sama juga kalau di KFC itu makan di sini atau bawa pulang. Pasti tanya kok begitu. Kayak gitu, ya. Hai. Ni. いらっしゃいませ。お伺いします。チーズバーガーと照り焼きバーガーとフィッシュバーガーください。こちらでお召し上がりですか？いえ、テイクアウトで。お持ち帰りですね。ありがとうございます。 Fish burger, apalagi dia bilang? Teriyaki burger. Fish Apa dia bilang? Fish desu ne. Fish burger. Kayak orang Bugis mirip nih, burger. Itu burger, itu burger ya, burger. Nah, kemudian, nah bilang apa? Makan di sini atau bawa pulang? Bawa pulang. Take out. Take out. Ya, take out dari kata take out. Atau bahasa Jepangnya mochi kaeri. Di mochi kaeri itu artinya bawa pulang. Ya. Mochi kaeri. Hai. Nih, kalau kamu bilang di sini Kak makan koko de tabemasu, oke Mi, mengerti Mi itu dia, ya. Kalau kau bilang mochi kaeri desu berarti oh, orang ini bawa pulang berarti ya. Hai, next ya. Terakhir ini. Sudah maghrib. 3、いらっしゃいませ。お伺いします。はい。これください。チキンバーガーのセットですね。ドリンクは何になさいますか？じゃあ、ウーロン茶お願いします。Mika, Mika. こちらでお召し上がりですか？はい、ここで。
Hai, duh saya terima telepon tadi, ulang ya sedikit. 3、いらっしゃいませ。お伺いします。はい。これください。チキンバーガーのセットですね。ドリンクは何になさいますか？じゃあ、ウーロン茶お願いします。こちらでお召し上がりですか？はい、ここで。はい、ここで食べますね. Hai. Ada kata chicken burger setto. Oh, berarti orang ini maunya yang set ya, chicken burgernya. Kemudian nomimononya adalah uroncha. Ne? Uroncha. Jadi uroncha itu tehnya hitam ya, bukan coklat lagi, dia hitam ya. Seperti itu. Kemudian koko de tabemas ya. Apa tadi istilahnya kalau dia bawa pulang? Mochi kaeri desu. Bilang-bilangin ya, mochi kaeri desu. Kalau makannya di sini, koko de tabemas, nih. Koko de tabemas, nih. Oke, ya. Apa yang bisa kalian tanya lagi? Kalau saya bilang nani o nomimasu ka? Apa yang kau bilang? Nani o nomimasu ka? Coba kau pilih minuman apa yang kau mau. Kora onegai shimasu gitu. Atau kora kudasai. Kora kudasai. Nih, seperti itu polanya ya. Jadi respon hari ini kita adalah kita bisa mengutarakan apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. ですね。何が好きですか？寿司が好きです。天ぷらが好きですか？はい、天ぷらが好きです。天ぷらはちょっとね、ketika kita mau bilang kita tidak suka. Nah, tidak suka itu bisa kita identikan dengan kirai desu. Suki janai desu. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi, bagaimana kita kalau menawarkan minuman pada orang atau makanan pada orang? Ocha nomimasu ka? Kohi nomimasu ka? Sushi tabemasu ka? Gitu di. Tempura tabemasu ka? Seperti itu. Bagaimana kalau kita mau bilang, enggak apa-apa jiki makanan pedas kah? Karai mono wa daijoubu desu ka? Wasabi wa daijoubu desu ka? Sashimi wa daijoubu desu ka? Seperti itu polanya, Dik. Jadi untuk hari ini sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, kalau tidak ada berarti saya stop share me saja hari ini. Hari ini berapa orang kah? 17 orang. Baik, ya. Atau deh nih, saya kasih masuk lagi, jadi anytime kalian bisa lihat perkembangannya ya. Baik, ya. Jugyo wa owarimashou. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Pintar ya. Hai. Ya, Minal aidin wal faizin. Hai, minal aidin wal faizin.